Entah kenapa ya teman-teman, banyak saudara-saudara kita yang muslim, mereka tuh selalu mengklaim bahwa ada nabi mereka di dalam Alkitab, bahwa ada nubuatan untuk nabi mereka di dalam Alkitab. Padahal faktanya tidak ada ya teman-teman. Contoh misalnya seperti di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ini ya teman-teman. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau misalnya ayat ini dipaksakan untuk dimasukkan nama nabi mereka atau dipaksakan sebagai nubuatan untuk nabi mereka, Nabi Muhammad, maka ayat ini akan menjadi aneh dan banyak pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saudara-saudara kita yang Islam ya teman-teman. Contoh misalnya, apakah Nabi Muhammad adalah seorang penasihat ajaib? Apakah Nabi Muhammad adalah Allah yang perkasa? Apakah Nabi Muhammad adalah Bapa yang kekal atau Bapa dari kekekalan? Apakah Nabi Muhammad adalah Raja damai? Permasalahannya juga ya teman-teman, kalau ayat ini dipaksakan lagi ke Nabi Muhammad, maka akan dipertanyakan juga, apakah Nabi Muhammad lahir dari seorang perawan? Apakah Nabi Muhammad adalah juru selamat? Apakah Nabi Muhammad adalah raja, imam, rabi? Dan banyak hal yang akan dipertanyakan kepada saudara-saudara kita yang Islam ya teman-teman. Dan juga contoh misalnya, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Banyak para ustadz, contoh misalnya Ustadz Kainama mengatakan bahwa istilah ini, istilah yang ada dalam Daniel pasal 9 ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Dia mengatakan bahwa istilah ini adalah istilah yang dicuri dari Al-Quran. Bagaimana bisa Al-Quran yang belum muncul, belum diturunkan, bagaimana bisa Alkitab atau kitab Daniel mencuri dari Al-Quran mereka? Ini kan aneh sekali, konyol sekali ya teman-teman. Pertanyaannya, Alkitab yang mencuri ayat dari Al-Quran atau Bapak Ustadz Kainama yang mencuri ayat dari Alkitab, dari Daniel pasal 9, dari Daniel pasal 9 ayat 3 ini, ya kan? Apa saja ya teman-teman, baik istilah, baik ejaan, baik nama, itu kalau ada yang sama dengan yang ada di Al-Quran ya teman-teman, itu mereka langsung menyimpulkan bahwa Alkitab mencuri ayat dari Al-Quran, bahwa nabi mereka ada di dalam nubuatan di dalam Alkitab. Kan aneh ya teman-teman, tidak akan cocok. Kenapa? Karena memang Muhammad bagi orang Kristen bukan nabi. Kenapa teman-teman? Bukan mau tidak mengakui, tetapi faktanya seperti itu. Nama Nabi Muhammad tidak ada di dalam Alkitab. Kalau dipaksa ya teman-teman, maka akan menjadi kacau dan tidak ada yang cocok. Gelar-gelar, contoh misalnya Allah yang kekal, penasihat ajaib di dalam Yesaya 9 ayat 5, itu semuanya tidak akan cocok. Nah pertanyaannya juga ya teman-teman, apakah Nabi Muhammad disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga? Kan kalau kita lihat cerita tentang Nabi Muhammad kan sudah mati tetapi tidak bangkit. Pertanyaannya itu kan aneh ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya saya pesan kepada saudara-saudara kita yang Islam, terkhususnya Bapak Ustadz Kainama dan kru-krunya, coba kalau mau tafsir Alkitab itu jangan tafsir sembarang, jangan memaksakan sesuatu yang pada dasarnya bukan untuk nabi Anda. Jangan merubah fakta. Coba belajarlah sejarah. Kita tahu kan Islam baru muncul abad 6 atau 7 sesudah Masehi ya teman-teman. Bagaimana bisa Alkitab mencuri ayat Al-Quran? Kan tidak masuk akal.